Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kakak DPC, Dewo Pelangi Channel. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang cara mudah mengerjakan akar kuadrat suatu bilangan. Perlu kakak tegaskan juga bahwa cara ini hanya berlaku untuk menghitung akar kuadrat dari suatu bilangan kuadrat. So, bagi kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, tonton terus video ini. Baiklah adik-adik semua, sebelumnya kakak ingin menegaskan kembali lagi bahwa akar kuadrat itu merupakan lawan dari bilangan kuadrat. Misalnya, jika kita ingin menentukan akar dari bilangan 25, maka kita harus mencari bilangan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 25. Ayo diingat, bilangan berapa yang kalau dikuadratkan hasilnya 25? Kalau tidak ingat, tuliskan saja tabel seperti yang kakak tuliskan berikut. Dalam hal ini, kita hanya membutuhkan 0 kuadrat sampai 9 kuadrat. Di antara angka-angka tersebut, yang hasilnya 25 yaitu 5 kuadrat. Berarti akar dari 25 adalah 5. Nah, sekarang bagaimana cara mencari akar kuadrat bilangan berikut? Perhatikan soal. Akar kuadrat dari 196 adalah berapa jawabannya? Tentu saja kita tidak tahu jawabannya kan? Karena angka 196 tidak ada di dalam tabel. Sekarang, untuk menentukannya kita membutuhkan suatu cara. Nah, cara inilah yang akan kakak jelaskan kepada kalian untuk mencari akar kuadrat suatu bilangan. Perhatikan soal. Sisipkan tabel bilangan kuadrat. Nah, yang pertama kita lakukan adalah pisahkan dua angka. Ada angka di sebelah kiri dan ada angka di sebelah kanan. Perhatikan angka di sebelah kiri. Angka 1. Bilangan berapa jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 1 atau mendekati 1? Ya, jawabannya adalah 1 kuadrat sama dengan 1. Kita tulis 1 kuadrat sama dengan 1. Angka 1 ini merupakan jawaban untuk angka pertama. Setelah itu kita kurangi. 1 dikurangi 1 hasilnya 0. Nah, setelah angka pertama kita dapati, sekarang kita akan mencari angka berikutnya. Untuk mencari angka berikutnya, perhatikan angka di sebelah kanan, yaitu angka 6. Nah, untuk mencari angka 6 ini, bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasil akhirnya itu adalah angka 6? Ya, betul. 4 kuadrat sama dengan 16 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Jadi di sini kita memiliki dua angka, yaitu angka 4 dan angka 6. Nah, sekarang angka yang mana kita gunakan? Angka 4 atau angka 6? Untuk menentukan itu, kita bandingkan sekarang angka 0 dengan angka 1. 0 itu lebih besar apa lebih kecil daripada 1? Ternyata 0 itu lebih kecil daripada 1. Jadi, karena lebih kecil, maka di antara angka 4 dan angka 6, kita pilih angka yang lebih kecil, yaitu angka 4. Jadi, akar kuadrat dari 196 hasilnya adalah 14. Bagaimana? Bisa dipahami? Baiklah, kalau belum, kita lanjutkan ke contoh soal berikutnya. Perhatikan soal. Pertama, kita pisahkan dua angka. Perhatikan angka di sebelah kiri, angka 5. Nah, bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasilnya mendekati 5 atau sama dengan 5? 2 kuadrat sama dengan 4. Kenapa kita pilih 2 kuadrat sama dengan 4? Karena kalau kita pilih 3 kuadrat sama dengan 9, itu hasilnya melebihi dari 5. Jadi tidak boleh. Yang dibolehkan itu adalah kita harus memilih angka yang
sama dengan 5 atau kurang dari 5. Tulis saja langsung 2 kuadrat sama dengan 4. Angka 2 ini sekaligus menjadi jawaban untuk angka pertama. Setelah itu kita kurangi. 5 dikurangi 4 hasilnya 1. Selanjutnya untuk menentukan angka kedua, kita lihat angka di sebelah kanan, yaitu angka 9. Nah, bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasil akhirnya itu berisi angka 9? Yaitu 3 kuadrat sama dengan 9 dan 7 kuadrat sama dengan 49. Jadi di sini kita punya dua angka, yaitu angka 3 dan angka 7. Nah, untuk menentukan jawabannya, seperti biasa kita bandingkan dulu. 1 dibandingkan dengan 2. Ternyata 1 itu lebih kecil daripada 2. Jadi, di antara angka 3 dan angka 7, kita pilih angka 3 karena lebih kecil. Jadi, akar kuadrat dari 529 adalah 23. Bagaimana? Sudah mulai paham? Baik, kalau belum, kita coba lagi dengan contoh berikutnya. Perhatikan soal. Akar kuadrat dari 841 adalah, pertama-tama, pisahkan dua angka. Lihat angka di sebelah kiri, yaitu angka 8. Nah, bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 8 atau mendekati 8? Baik, kita gunakan 2 kuadrat sama dengan 4. Nah, angka 2 ini sebagai jawaban untuk angka pertama. Selanjutnya kita kurangi. 8 dikurangi 4, hasilnya 4. Untuk menentukan angka kedua, kita perhatikan angka di sebelah kanan, yaitu angka 1. Nah, bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasil akhirnya berisi angka 1? Ya, 1 kuadrat sama dengan 1 dan 9 kuadrat sama dengan 81. Jadi di sini kita memiliki dua angka, yaitu angka 1 dan angka 9. Nah, angka mana yang akan kita pilih? Kita bandingkan angka 4 dengan angka 2. Ternyata angka 4 itu lebih besar daripada 2. Jadi, angka yang kita pilih adalah angka 9. Jadi, akar kuadrat dari 841 adalah 29. Bagaimana? Sudah mulai paham bukan? Baiklah, kita langsung ke contoh soal berikutnya. Berapakah akar kuadrat dari 1444? Pertama-tama, pisahkan dua angka. Perhatikan angka di sebelah kiri, yaitu angka 14. Bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 14 atau mendekati 14? Ya, angka 3 kuadrat sama dengan 9. Kita tulis. Angka 3 ini sudah sebagai jawaban untuk angka pertama. Selanjutnya kita kurangi. 14 dikurangi 9, hasilnya 5. Perhatikan angka 4. Bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasil akhirnya berisi angka 4? Ya, 2 kuadrat sama dengan 4 dan 8 kuadrat sama dengan 64. Jadi kita memiliki dua angka, yaitu angka 2 dan angka 8. Nah, sekarang angka mana yang kita gunakan? Kita bandingkan dulu. 5 dengan 3. Ternyata 5 itu lebih besar daripada 3. Jadi, angka yang kita gunakan adalah angka 8. Jadi, akar kuadrat dari 1444 itu adalah 38. Bagaimana? Sudah paham bukan? Baiklah, kita lanjutkan saja ke soal berikutnya. Berapakah akar kuadrat dari 1296? Pisahkan dua angka. Perhatikan angka di sebelah kiri, yaitu angka 12. Bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 12 atau mendekati 12? Ya, 3 kuadrat sama dengan 9. Angka 3 ini kita gunakan langsung sebagai jawaban pertama. Selanjutnya kita kurangi 12 dikurangi 9, hasilnya adalah 3. Perhatikan angka di sebelah kanan, yaitu angka 6.
Bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasil akhirnya itu berisi angka 6? Ya, 4 kuadrat sama dengan 16 dan 6 kuadrat sama dengan 36. Berarti di sini kita punya dua angka, yaitu angka 4 dan angka 6. Nah, angka yang mana yang akan kita pilih? Kita bandingkan. Ternyata 3 dibandingkan dengan 3 itu sama, ya. Jadi 3 sama dengan 3. Catatannya di sini adalah kalau perbandingannya itu sama, maka angka yang kita gunakan adalah angka yang lebih besar. Di antara 4 dan 6, jadi kita memilih angka 6. Jadi akar kuadrat dari 1296 adalah 36. Soal berikutnya. Berapakah akar kuadrat dari 625? Pertama, kita pisahkan dua angka. Lihat angka di sebelah kiri, yaitu angka 6. Bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 6 atau mendekati 6? Ya, 2 kuadrat sama dengan 4. Angka 2 ini sebagai jawaban angka pertama. Lalu, karena angka belakangnya 5, jadi tidak perlu dicari lagi. Langsung 5 itu sebagai jawaban. Ya. Jadi jawaban dari akar kuadrat dari 625 adalah 25. Catatannya di sini, jika angka akhirnya 5, maka jawaban angka akhirnya pun juga 5. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Baiklah, kita lanjut ke soal yang terakhir. Nah, berapakah akar kuadrat dari 900? Pertama, kita pisahkan dua angka. Lihat angka di sebelah kiri, yaitu angka 9. Bilangan berapa yang jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 9 atau mendekati 9? Ya, betul. 3 kuadrat sama dengan 9. Angka 3 ini sudah sebagai jawaban angka pertama. Nah, karena angka belakangnya adalah 0, perhatikan, karena angka belakangnya adalah 0, maka 0 ini langsung sebagai jawabannya. Ya, sama seperti angka 5 tadi. Jika angka 5 akhirnya, maka jawabannya juga 5 akhirnya. Dan jika angka 0, maka jawaban akhirnya juga angka 0. Bagaimana? Bisa dipahami? Sudah mulai mengerti? Baiklah, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kalian semua, dan kakak harapkan kalian mulai mengerti tentang bagaimana cara mudah untuk mengerjakan akar kuadrat dari suatu bilangan. Akhir kata, kakak ucapkan thanks for watching.